Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Anapun ing dalam bisa maca bismillah alhamdulillah selawat. Payaku lumpang ngucap sopo al abdu kaula al fakiru kang fakir al mu'tarifu kang ngaku bil kusuri kelawan cupet atau terbatas dalam pemikirannya, terbatas dalam tindakannya, wataksirilan PPK tahu ya PPK ya, apa PPK? Oh, PPK banget maksudnya apa, ceroboh maksudnya orang ya. Misalnya sampean wis subuh tinggal sholatnya malah turu, akhirnya sampean kodo lagi orang PPK. Aroji kang ngarep-ngarep afwarubihi ing pampura pangerane abdun al qadiri kang kuasa asyarifu kang mulia Abdullah rupan Abdullah bin Alawi al-Haddad Alawiyil Husaini kang bahasa Alawi al-Husaini. Jadi perlu diketahui bahwa para habaib ya, sing ana nang dunia iki seperti di Indonesia itu berasal dari keturunannya Sayyidina Hasan lan keturunan Sayyidina Husain. Tuh. Ing sejarah jadi Sayyidina Ali itu nikah karo siapa? Sayyidina Ali nikah karo Siti Fatimah. Siti Fatimah itu siapa? Putri Rasul. Jadi Rasulullah itu anaknya ada banyak sebenarnya, tapi Allah menakdirkannya meninggalnya masih bayi, masih muda, masih balita. Hanya ada satu yang ditakdirkan berumur panjang sampai dewasa, yaitu Siti Fatimah. Hasil pernikahannya dengan Siti Khadijah. Jadi ya putra putri Rasulullah anak ada yang mengatakan 7 ya, ada 7 putra putri, itu ada 7. Semua itu meninggal muda. Tinggal Siti Fatimah yang masih hidup ya. Itu pun setelah wafatnya Rasul hanya 6 bulan. Setelah wafatnya Rasul hanya 6 bulan, begitu kemudian menyusul alias meninggal. Jadi Rasulullah meninggal 6 bulan kemudian Siti Fatimah juga ikut meninggal. Jadi masih muda ya. Nikah dengan Sayyidina Ali ya. Itu yang terkenal dari Hasan dan Husain ya. Sayyidina Ali sebenarnya anaknya banyak, tapi yang paling masyhur, yang paling disayangi oleh Rasulullah adalah Hasan dan Husain. Nah, Hasan itu memiliki banyak istri. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sampai kurang lebih 200 istri ya. Tapi kalau Sayyidina Husain itu kan biasa lah ya. Dan beliau juga matinya yang kepalanya dipenggal siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu matinya tragis ya. Karena
meninggalnya itu dipenggal kepalanya. Kakaknya Sayyidina Hasan itu juga meninggalnya diracun. Jadi cucu-cucu Rasulullah justru meninggalnya secara tragis. Sing racun siapa? Sing mateni siapa? Ya pada Islam. Ya, pribadi gue. Ya. Ya, ini sejarah Sayyidina Husain itu yang paling menyeramkan ya, karena beliau dipenggal, kepalanya pertontonkan di hadapan orang banyak. Afa muga-muga ngampura sapa Allah anhu saking Abdullah wan aslafihi lan saking piro-piro dosa kang kelewate Abdullah. Amin. Ada foto iki kang hadir ing dalam atine ki musonif. Ada iki kayak maksudnya kang hadir ing dalam atine ki musonif, itu biasanya maknanya seperti itu. Hadihi utawi iki kang hadir ing dalam atine ki musonif iku risalah ya kitab kecil ini risalah. Nah, orang kandel ini. Ya haulillahi kelawan rekadayane Allah wa quwwatihi lan kekuatan Allah. Jami'atan ya, apa hamiat? Jami'atan hale ngumpulaken. Wa wasiat. Wa wasiatun lan wasiat bi fadlillahi kelawan utamane Allah wa rahmati lan rahmat Allah. Nafiatan ya, nafiatan hadihi risalatun. Nafiatan hale kang paling manfaat. Hamalani ngelemaken ingsun alawat iha ing atase nganggit risalah. Alawat ingat nganggit risalah, ngarang risalah ini. Apal imtithalu opo melaksanakan li amrilai maring perintah Allah wa amri rasulihi lan perintah utusannya Allah. Warrohbatu lan demen fil wa'idin dalam janji as-sadiqi kang bener al-waridi kang tumeka fidilalatin dalam nuduhaken alal huda ing atase pituduh wa dakwatilan dakwah lan ngajak ilal khairi maring kebagusan wa nasyrilan ibaraken lil ilmi maring ilmu. Ya. Jadi Syarif Abdullah ini ngarang risalah itu ya karena ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya, dan ingin mengajak pada kebaikan. Semua ngajak kebaikan, niatnya apik, niatnya dakwah,
Nah, itu insya Allah oleh ganjaran ya Ra. Walaupun sepele ya, sampean mulang neng desa ini, sampean mulang ya, ahli batasa juga itu ini ganjaran. Ini sampean kok neng rumah walau ayatan ngono. Dakwah itu aslinya gampang, ora usah angel-angel. Ya. Ngono balihu ani walau ayatan jadi nabi. Iku minimal dakwah seperti itu. Sampaikanlah dariku dari ajarannya nabi walau satu ayat. Ya. Mulang alih batas saya sedikit, tapi itu juga termasuk sudah dakwah. Dakwah itu orang kudu sampean ya, masa kita sing kandel-kandel ya. Lagian siapa sing paham masyarakat bukannya kita Fatul Wahab misalnya ya. Terus ya, sama ae orang bisa maca Arab ya percuma baik ya, sampean pan maca kitab kandel ya paling orang nang kalangan santri-santri sing pada ngerti nih. Nah, masyarakat ya, ini saya lihat di YouTube itu, kalau di YouTube cari kitab Risalatul Mu'awanah itu banyak sekali itu yang ya sing maca itu para Habib-habib. Jadi kalau di YouTube itu ya Risalatul Mu'awanah itu. Tapi biasanya ya langsung. Kalau di sini ya, ada makna Jawanya. Ini KB ku niate ben apa bisa nyebarkan nasril ilmi, nyebarkan ilmu agama. Sholat jauh sopo Allah kalau Allah Ta'ala jauh sopo Allah Ta'ala wal takun lan becik ya anak minkum saking sira kabeh sapa umat yad'una kang ngajak sapa umat ilal khair maring kebagusan kaya muruna lan merintah sapa umat bil ma'rufi kelawan kebagusan wen hauna lan nyegah sapa umat nil mungkar saking perkara kang mungkar wa ulai kate mungkar-mungkono umat yad'una hum ya ulaik iku al muflihuna iku pira-pira wong kang bejo, pira-pira wong kang beruntung. Hendaklah ada di antara kamu umat yang mengajak kebaikan ya, mengajak pada khair, memberitakan ma'ruf dan mencegah kemungkaran ya. Kayak sampean tas aslinya ya cukup ngajak-ngajak bae lah. Karena ada yang mengatakan ya amal ma'ruf itu tugasnya para kiai ini loh, para ustadz. Nahi munkar tugasnya polisi. Sebab anggar nahi munkar lebih berat. Ya Ra. Nahi munkar coba anggar bengi-bengi sampean nang ya nang kanan ya pada kumpul nang warung ya, gerang-gereng itu. Ini lah kasing wani ya, karena ya biasanya apa? Anggar diomong biasanya ngamuk ora terima ya kudunya apa ya tundangna polisi tundangna babinsane ya kowe pada mudegi tangkap ya. Jadi sama saiki sampean ya kudu nyimpen nomere polisi sing akeh anggar apa-apa kirim ya. Aplikasi anggar nang YouTube apa nang HP iku ana aplikasi Play Store kayak arane jaga iki aplikasi untuk melaporkan pejabat yang nakal ya, pejabat yang nakal yang korup. Nah, misalnya ada kepala desa misalnya yang menyelewengkan dana bansos, dana PKH bisa diselewengkan, tidak diberikan semestinya. Sampean bisa download aplikasi ini di Play Store di HP, kemudian lapor. Nah, ini terjadi penyelewengan dana bansos di desa ini, lurahnya ini. Oh, masuk laporan nanti diproses di
kabupaten bisa sampai ke atas. Jadi zamannya enak aplikasi. Orang usah apa? Orang usah kudu primen. Orang usah kudu kemarin kantor polisi kesuwen. Jadi zaman aplikasi. Saya aja kalau ngajar itu online. Ya kalau ngajar online berarti ya kalau HP dewek sayanya cukup di rumah. Ada materinya. Itu kan sekarang kuliah dan pembelajaran kudu online sih. Ya itu ya harus tahu cara-caranya. Cuman sampean gak teknologiku aja awam-awam banget. Pada rada ngerti lah. Paling berat memang nahi munkar ini, paling berat mencegah kemungkaran itu. Ya buktinya kan ya pengajian setiap hari, ya enggak? Itu apa enggak? Amar ma'ruf dan iya enggak? Tapi ketika ada kemungkaran apa mereka mampu? Nah, biasanya itu tutup telinga, tutup kuping. Ya, karena biasanya tidak mau ngambil resiko. Angel dakwah saiki. Ini ngajak-ngajak ya pokoknya saiki ya aku ngomong. Yen sampean nurut ya monggo, ora ya wis karepe dhewe. Surga dhewe, neraka dhewe. Terus ada nggak cara ya kalau cara dohir amar ma'ruf nahi munkar sekarang berat. Budina apa? Cara batin bisa efektif. Cara batin be ngusir misalnya wong maksiat nganggo cara batin apa? Contoh apa? Diwacana hizib misalnya. Diwacana hizib nasor misalnya. Wah, ya akhirnya kepanasan ya kan. Ya, itu. Yang efektif ngawene gue. Ya. Tidak kelihatan tetapi efektif. Daripada kalau dohir kan ya, misalnya, "Woi, gitaran bunyi-bunyi." Kira-kira marah enggak? Saya yakin pasti mereka marah. Tapi kalau misalnya diwacakan ini kan orang katon. Ya enggak? Yo, seakan-akan alami. Wa qala subhanahu wa ta'ala ud'u ngajak sapa sira ila sabili rabbika maring dalan pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'idati lan pitutur al hasanati kang bagus. Ajaklah berdakwah itu dengan hikmah itu dengan keteladanan, dengan kata-kata yang baik ya, hikmah ya. Wong zaman saya kira tata jarkoni ya, bisa ngajar usah ngelakoni ya. Ngomong tak pinter biasanya, tapi ngelakoni itu ya, saya ya dan aku jarkoni nih ya. Karena tidak semuanya bisa dilaksanakan. Ya apike memang dakwahku ketika kita sudah melaksanakan dulu. Nah, itu idealnya seperti itu. Tapi kalau kita juga belum melaksanakan gimana? Ya apa-apa sih. Seperti kita aja ngelanggar gitu. Ya. Misalnya ngomong sedekah deh kalau sedekah, nah itu sing salah mana ya. Wal mau itu hasanah itu dengan ucapan atau pitutur nasihat yang baik. Ini sampean anggar pengen dakwah secara efektif ya baskom sing apik baskom. Apa baskom? Bahasa komunikasi. Ya. Sampean niatnya apik ngomong kasar ya ora bener. Anggar sampean pengen ya amar ma'ruf ya berarti caranya juga ma'ruf. Ya. Pengen ngajak apik, caranya juga apik. Ya. Sampean misalnya naik kanca sholat subuh misalnya. Apik ora? Naik sholat subuh, apik gak? Ya ngetendangi, woi tangi. Gitu. Caranya apik ora?
Ora, apa yang akan terjadi? Ya. Apa? Temannya marah apa terima? Marah. Iya. Itu berarti cara yang salah. Kalau misalnya cara yang baik ya misalnya Anda mau ngajak sholat subuh ya dibangunkan ya dengan pelan-pelan. Ya. Kamu doa. Kamu doa. Siaman. Tapi kadang-kala orang punya style omongan beda-beda ya. Kayak orang Batak itu terkenal BTL ya, Batak tembak langsung. Artinya apa? Artinya nggak pakai basa-basi. Kalau orang Jawa kok ya pasti pakai basa-basi nih ya. Yo. Ya. Intinya tak utang be, bahasanya ngolong-ngolong nih akhirnya intinya gue ngono. Ya wong ya wong Jawa itu terkenal basa-basi. Tapi kayak orang timur ya, Ambon, Papua langsung. Jadi ada perbedaan ya, gaya-gaya bicara dan sebagainya. Ana sing ngomongnya halus, ana sing ngomongnya ya kesannya kayak penunjuk tukaran kan aneh itu. Iya, apalagi kalau omongnya itu ya jadi kebiasaannya angel. Saya waktu mondok di Kaliwungu itu di kaca ya, mau Indramayu, itu jengkel orang jengkel bahasa kiri ke orang hilang. Main direk. Iya. Padahal nggak marah itu. Marah ya kiri kayak metu. Ya lagi guyonannya kiri kayak metu. Yo. Sih maring direk. Ya. Direk kowe. Iya. Nyata itu saya waktu pada Kaliwungu itu temannya orang Indramayu. Itu bahasa kiri tuh ya. Yang repot tuh kalau orangnya nggak paham. Ya. Kalau saya yang paham malah biasa. Lah ternyata, weh main direk ya. Dudu wong Indramayu nih misalnya wong wetan ya nyewot. Waduh saya kok ya, dipanggil kirik ya gitu. Ya padahal kalau di Indramayu itu kata-kata kirik itu kayak ya biasa kayak latah ngono. Ya. Tapi sing enak tuh dadi wong tersinggung. Ya. Sing enak aja tersinggungan. Ya. Nah, tersinggungan ya. Akhirnya apa? Mesti tersinggungan itu penyakitan. Ya, ini nyimpen ya, rasa marah, rasa jengkel itu kayak dene nyimpen apa? Kayak nyimpen penyakit. Ya. Nggak digasaki ya gasak maneh. Tapi aku duwe lho kanca itu. Ahli gasak lagi nang pondok kene. Ahli gasaki. Oh kalah kabeh lho. Tapi nggak digasaki nyewot. Wah, ki wong ora bener iki. Iya. Wah, aku nanggon gasak ku jago lah tuh aku. Wis pokoke abang ireng kok siap digasaki karo wong kuwe. Wis. Tapi anggar digasaki maning iku bahasa Tarzan metu kabeh. Ya. Aduh ki wong ora fair iku. Ana kok kaya kowe ya. Mbok ya anggar tukang gasaki mbok aja jengkel ngono lho. Ya anggar iso anu lho, oh digasaki terus ya dibales ngono lho, anak sing gasaki muani yo ya wis. Iya. Akhirnya lah sungkan yang kasanan karo sampean. Menang dewek artine. Ya dah. Jadi bahasa komunikasi itu penting. Omongan itu kayak kamu gisiku bahasa komunikasinya bagus. Sehingga apa? Kancane akeh. Iya dah. Ya. Kancane akeh. Karena pintar ngomongin wong kadang-kadang sing saya juga banyak itu ada beberapa teman yang cara ngomongnya pintar ngono. Akrab bener. Kalau saya mah kayaknya nggak bisa deh. Ya. Rada kaku kalau saya itu. Kalau ngadepi wong rada kaku. Mungkin anak sing supel wongnya itu. Ya. Ketemu langsung ya, langsung nyambung, langsung akrab. Nah, itu bagus ya. Kayak kamu gisiku orangnya seperti itu tipenya itu. Jadi dileng bae kaca-kacane pada amen ya. Iya. Jadi desa-desa pada amen ya. Embuh sawise ya wis nikah embuh pada amen orang enggak usah disane ya. Terus saya biasanya enggak lah kamu guys ya orang pada amen ngono lho. Pancen golekane kamu guys.
Ya. Wa qala lan dawu sapa Allah taala li nabihi maring nabine Allah. Qul ngucap sira. Hadi utawi iki iku sabili iku dalan ingsun. Ad'u kang ngajak sapa ingsun ila Allahi maring Gusti Allah. Ala basiratin. Ing atase peningal ati. Dengan mata hati. Ya. Anak rupane ingsun waman ana rupane ingsun waman lan wong itabaani kang manut sapa man ing ingsun waman lan wong itabaani kang manut sapa man ing ingsun. Allah berfirman, katakanlah hadhihi sabili, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan mata batin, mata hati, ya, dengan mata hatiku dan orang-orang yang mengikutiku. Dengan jadi orang kalau menasihat itu dari hati ke hati, ya, bukan dengan emosi. Ana wong sing pendekatannya emosinan. Kenapa? Yo gelut yo. Gue. Ana sih kayak gue, ya, berangasan ya. Ya, ada orang yang tipe kayak gitu, tapi ada yang ya, santun. Ya, santun. Udah kita selesaikan masalahnya baik-baik. Tapi kadang-kadang bisa dilihat dari wajahnya juga sih ya. Wajahnya itu. Wajah itu sebenarnya cerminan hati. Sehingga ada kriminolog dari Itali, Lombroso itu pernah membuat rumus bahwa perilaku kriminal, perilaku kejahatan itu dari seorang dilihat dari wajahnya. Wajahnya pancen wajah preman ya biasanya perilakunya juga preman. Tapi kalau orangnya ya katone ya misalnya Izul Halim kan wajahnya kalau melasin lenane kan. Kok ya, kayak karena ada ya atau istilahnya itu namanya ini apa tuh wajah yang katon melasi bahasa apa namanya wajah ya, kalau bahasa saya ini apa melankolis wajah melankolis ya, melankolis itu wajah melasi ya kan anak tapi anak sing wajah tongol bet ya anak wajah melasi kan ya gitu nanti kan ya Din. Karena Allah itu menciptakan ini ya, menciptakan anggota tubuh manusia itu ya itu untuk mewakili ya, untuk mewakili perilaku itu bisa dilihat dari wajah itu memang ada ilmunya itu. Ada ya, anggar sing ahli ta wah wong apik ya ora kayak skator ya tapi ada ilmunya ya. Jadi ya gurat-gurat wajahnya itu bisa dilihat karakternya masing-masing. Wa qala la usapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuballi kok ya, becik nyampe akan ya, hendaklah ya, drapon becik nyampe akan supaya syahidu wong kang nekseni minkum saking sira kabeh al-ghaiba ing wong kang ora nekseni ya. Ing wong kang gaib ada sing ora hadir hendaklah orang yang hadir berarti kan sampean hadir nih hadir pengajian nanti bisa disampaikan pada orang yang tidak hadir ya oleh jamaah sampean karena kayak gitu transmisi ilmu seperti itu ya, ilmu dari nabi ke sahabat ke tabiin terus sampai sekarang itu jadi silsilahnya itu tidak putus makanya Anda kalau alfiah itu kan ada sanadnya itu sampean anak sanadnya ya alfiah ada sanadnya dari pengasuh itu punya sanadnya dari mulai pengasuh sampai pengarangnya itu ada sanadnya termasuk hadis itu ada sanadnya dari urutan silsilahnya Harubah hamil fikih maka pirang-pirang wong kang gawa fikih
ilaman maring ilaman maring uang gua kang utawi man iku afau luwi fikih atau luwi ahli fikih minhu tinimbang rubah hamil warubah hamilin lan pirang-pirang wong warubah hamil fikih lan pirang-pirang wong kang gawa fikih iku laisa ora ana sapa hamil iku laisa ora ana sapa hamil bi fakihin iku kelawan wong kang ahli fikih. Jadi Nabi hendaklah wong sing hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Karena banyak orang yang ngerti fikih tetapi ada ketika disampaikan ternyata orang yang disampaikan itu lebih ngerti. Yaitu lebih ngerti fikih, lebih alim. Atau misalnya muridnya lebih alim daripada gurune ya anak. Ya. Warubah hamil fikin laisa bifaqihin dan banyak orang yang ngerti fikih tapi tidak fakih. Ya, ngerti fikih tapi enggak fakih. Fakih itu ahli fikih. Ya, enggak sampean ta nian hamil fikih toh, ngerti fikih ngono. Tapi tidak kalau fakih itu kayak misalnya pengasuh. Tanya ini masalah fikih, jawab. Masalah ini jawab. Kalau kita kan tanya tentang fikih, embu ya. Mungkin tak boleh di kitab ya ngaji ke anak untungnya ngaji ke paling ora ilmunya kalau enggak fisudur ya fisutur ya lah. Masih mending daripada orang sama sekali ya. Tapi kalau misalnya ilmu fisutur itu masih ramyang ya. Oh ini pernah ngaji ke bukan main kitab ya. Itu berarti ilmunya masih fisutur ya. Apalagi ketika Anda ngaji itu ada 3 kemungkinan ilmu sing mlebu. Ana sing mlebune nang endi? Nang telinga, ana sing maju nang otak, ana sing maju nang ati. Ana sing nang paling tingkatan paling rendah itu sing maju nang kuping, barlen. Ya. Misalnya kayak iki ngaji ke Nasir, ya ngaji ke Nasir. Paham ya paham. Berpragatmu Kang Nasir ngomong apa? Embu kalen. Nah, berarti kok mampiran nang ya mampir kuping tom ya kita ngelok namu balik-balik kan kayak gue ceramahnya apik gak apik mau hasilnya apa mau ceramahnya apa baik embu lalen nah itu berarti kayak mau mampir nang kuping tapi yang kedua itu lebih baik yaitu ya yang kedua itu lebih baik daripada kuping yaitu di otak ya contohnya apa contohnya sampean ngapalna amriti ya hari ini hafal besok ya 2 hari 3 hari masih hafal ya, pleng, saulan, 2 bulan, orang hafalna. Ada kemungkinan lupa nggak? Lupa. Ya, jadi kalau di otak itu ya masih mending ya. Kayak anggar manjin kuping ta wis langsung kelalen. Kalau di otak itu ya masih ingat tapi ada kemungkinan lupa. Sing paling bagus ke nang ati, anggar ati ta wis kayaknya orang bisa hilang. Contohnya apa? Sampai bacaan Fatihah sampean wis manjing atine sampean. Iya lah. Coba diajak ya. Adu cepat karo komputer sing paling canggih. Wah, ini sampean nih. Karena Fatihah seorang mikir. Iya lah. Tapi yang sampean ngapalna amriti nembe mau hafal macane karo mikir. Iya lah. Karena apa? Durung mancing ati sih. Tapi harus mancing ati. Ya. Misalnya sampean wis mancing ati maca ayat kursi misalnya. Misalnya sampean lagi bengi-bengi mlaku di ana demit goro mlayu goro maca ayat kursi. Ya ora, padahal sampean ora mikir kowe. Kenapa? Wis saking kulinane akhirnya apa? Ilmune wis mancing nang ati. Dadi ora dalam keadaan takut pun sampean masih hafal. Bahkan hatta sampai turu beng lindur direp-rep macane ayat kursi. Gila lho, karena wong mancing ati coba. Jangankan ya wong direp kan setengah sadar ya. Kowe masane saya juga sering kayak gitu tuh. Ya nggak tahu mah direp-rep ya koyo pengasane ana pocong atau kunti ngono. Mas kowe disebutnya awake ora usah apa-apa gitu. Tapi akhirnya garo sebisa mungkin masane ayat kursi loh. Padahal dalam keadaan tidak atau setengah sadar. Apa namanya dalam keadaan sadar? Ya otomatis. Ya.
contoh saya waktu seusia Anda, iku kemudian ngaji waktu sekolah dinia. Iku ada nang bab tajwid ya. Ada dari sekian banyak saya ngafalin kalau di pas semesteran gue kon anu ya, setoran ya. Setoran nadom. Itu ada nadom yang sering saya ulang-ulang. Akhirnya sampai saya dari sekian banyak nadom lupa semua kecuali satu itu yang saya sering ulang. Nadom apa itu? Cipdasana kam jadasaksun kot sama Dumtoyiban jitri itu kok dolima ke huruf ikhfa. Liyane mah kelalen kabeh. Mung siji tok sih masih kelalen, apa sih masih kelingan. Artinya apa? Dari sekian banyak nadom yang pernah saya hafal ternyata masih manjingin nang otak kabeh. Si manjing ati mung siji tok. Cipdasana itu. Karena waktu itu ya saya anggap ini adalah nadom favorit. Ya, sehingga ketika jalan, ketika lagi ya main apapun saya sering membacakan nadom ini. Akhirnya sampai saya karena keseringan ditakror, akhirnya manjing nang ati. Kalau manjing ati sampai saya nggak pernah ngelalar lagi tuh. Tapi alhamdulillah masih kalingan, Mbak. Itu. So, sampai Amriti. Amriti saya alhamdulillah kelalen. Saya sering ngapalin Amriti ya. Tapi paling enggak kalau disambungnya masih hafal. Atau dilalas sekilas sudah langsung hafal lagi. Ya. Coba sampean ya, nadum kemarin tuh atau hafalan kemarin tuh yang masih itu. Syaratnya supaya masuk hati yaitu gampang, ditakror, diulang-ulang. Makanya dalam dalam taklim itu ya harus ngaji walaupun diulang berapa kali? 1000 kali. Ya, ternyata tujuannya itu apa? Supaya ilmunya itu ya karena diulang-ulang, ditakror akhirnya manji nang ati. Ulama gemen kayak kue kabeh. Ya, bahkan luar biasa, di luar kepala kabeh. Ya bisa ya apalane. Mau gemen ngalem. Ya. Mau gemen pinter-pinter kayak sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas itu perawi hadis. Ya, sampai ribuan hadis ngapalna ucapannya Rasulullah sampai ribuan. Padahal waktu beliau ya ketika beliau Rasulullah wafat usianya sekitar 6 sampai 7 tahun. Bisa dibayangkan. Cerdasnya kayak apa ya? Ya. Beliau adalah perawi hadis ya. Bukan An Ibnu Abbas radhiyallahu qala Rasulullah berarti itu perawinya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abbas itu siapa? Ya, Abbas itu pamannya Nabi ya. Sayyidina Abbas dua anak arane Abdullah. Jadi kalau Nabi pernah apa? Ya. Ya. Anaknya paman ya. Anaknya paman. Ya. Itu meriwayatkan hadis sampai ribuan hadisnya Nabi, merekam ucapannya Rasulullah. Padahal waktu itu belum ada ya HP ya. Itu sampai ribuan. Padahal usianya antara 6 sampai 7 tahun. Coba dibayangkan, wong saiki ya, umur 7 tahun. Kayak apa itu? Ya. Enggak bisa apa-apa wis ya. Wong maca bedung bisa. Tapi ini bisa merekam ucapannya Rasulullah dalam jumlah sampai sebanyak itu, ribuan hadis diriwayatkan oleh beliau. Ya. Ini gemen berarti anu ya. Hebat-hebat hafalannya. Jadi akeh wong sing ahli fikih ya sing ngaji fikih tapi orang fakih. Kalau fakih itu berarti wong sing perilakunya itu sesuai dengan fikih ya. Saya yang paling grentes itu kadang-kala anu ya, wong kalau di rumah itu saya biasanya itu apa? Banyak orang yang walaupun dia sudah ustadz apa tapi kesucian di rumahnya itu masih disangsikan. Ya, nang omahe ku cara anu ke apa misalnya antara kolam dengan tempat sholatnya itu kadang-kala nggak ada. Kalau saya sih jelas ya, kalau saya dari kolam ada sendal sendiri ya, ada kolam ada sendal sendiri. Nanti kalau mau masuk ke ruang sholat itu ada sendal lagi. Jadi ada sendal khusus buat basah-basah buat di kolam, ada yang sendal khusus buat masuk ke musola ya, jadi jelas loh. Kadang-kadang saya sering kadang-kadang saya seringnya itu jadi jarang itu ya.
kadang-kadang seringnya apa, jadi satu, jadi sing kolam langsung manjat maring ruang sholat, padahal kan belum tentu suci gitu. Ini ya sering saya amati itu ya, banyak yang belum memperhatikan itu. Durung nguyuwe bae lho, nguyuwe dicek durung karuan sampean niku wis bro. Ya, nguyuh sampean biasanya ngadeg apa jagong? Ya. Kalau ini ya, kalau misalnya pakai sarung tak gampang. Paling praktis kan sarung. Ya. Tinggal silak langsung cur. Ya, Ra. Enggak masalah. Ya. Tapi masalahnya adalah kalau pakai celana. Ya, pakai celana. Saya pastikan kalau misalnya Anda kencing, kemudian cebok ya, itu hampir saya pastikan nyipret, pasti itu nyipret. Jadi air kencing dan ini ya, dan air kencing dan air ya, air kolam biasanya nyampur nyipret ke celana najis. Terus gimana caranya? Ada teman saya lebih ekstrim nih, saking hati-hati nih, setiap nguyuh celananya dicopot. Ya, waduh, kita repot kita. Agar lagi besar prime niku. Bolak-balik terus ya. Ya karena rumah mau sarung ora masalah itu. Tapi mau lagi perjalanan beser, mau ini celana bolak-balik copot terus ya. Kalau saya enggak. Kalau saya biasanya itu jongkok, kemudian dibuka, kemudian ngambil ya, cipuk hati-hati, aja sampai nyipret. Kalau nyipret kan berarti kan nanti ya campur kencing dengan air kolam najis, diambil sambil ya jongkok, kemudian di cibuk ya, dibersihkan hati-hati aja sampai nyipret. Sudah cukup apa belum itu? Ya. Belum. Kenapa? Kata Nabi, falyantur salah samarot dari Nabi. Apa artinya? Falyantur salah samarot. Dipeliriti 3 kali. Udah basah. Ya, Odin. dipeliriti. Apa nih sing diprilit termijile. Iko dipeliriti. Ya, 3 kali kata Nabi itu ada hadisnya. Falyantur salah samarot. Ya, dipeliriti 3 kali sampai tuntas. Ya, sampai sisa-sisa air kencingnya itu hilang. Makanya kalau Anda nggak kayak gitu, misalnya kok nggak maksimal meliritinya atau tidak sampai 3 kali misal, terus kok sampean sholat, kemudian kok ternyata perasaan ada yang keluar lagi, ya ada yang keluar lagi kayak bekas ya, itu najis tuh mah, berarti sisa air kencing najis sampai nih, ya. Tapi kalau misal sampai perasaanku stok peliriti malah 10 kok. Sampai rasa enak kan. Ya, kok masih metu bae misalnya. Ya. Ya. Kok sampai masih metu bae. Nah, itu Anda baru keyakinan mungkin itu adalah air sisa ini. Berarti ya air sisa cucian. Ya. Ya, berarti itu Anda yakin itu adalah apa? Suci. Tapi kalau Anda belum meliriti, kok langsung ya cewek langsung aja, ternyata pas sholat kok kerasanya ada yang keluar lagi, ya itu berarti masih sisa air kencing. Sampai pernah ora kayak baru nguyuh terus sholat terus perasaannya metu maning, ada air yang keluar. Nah, itu kalau misalnya Anda durung dipeliriti, ya, itu berarti itu sisa air kencing, berarti najis. Karena di situ dalam hadis itu falyantur salah samarot, dipeliriti ya, 3 kali. Ya kalau sekali langsung hilang ya nggak masalah, tapi paling enggak ya itu kayak basuh ngusap kan bagusnya 3 kali. Itu kayak ngono tata carane. Ya, jadi ternyata untuk bab toharoh baik, wong Islam ya iku aksi pada salah. Apane wong awame. Kalau saya lihat sih biasanya nih, kalau teman-teman yang nggak pernah mondok biasanya ya nguyuh baru ngadeg sur tuh wis karo cewek ya. Dia nggak tahu bahwa ya itu antara air kencing dan air kolamnya itu kadangkala menyatu kemudian jadi
najis. Gue belajar fikih itu penting. Makanya kata dalam Tanzul Qaul itu apa? Ya. Fakih satu itu, satu orang ahli fikih lebih berat bagi setan godanya daripada 1000 ahli ibadah. Bagi setan berat, angel gitu. Pantel goda angel karena apa? Ngerti hukumnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya, waktu dicoba di manakibnya itu ada. Suatu ketika beliau ya dalam ketika sholat kemudian ada sinar, ya nah dengar gak itu? Ada sinar, kemudian sinarnya berkata, wahai Abdul Qadir Jailani, akulah Tuhanmu, silakan aku menghalalkan apa yang aku haramkan, saya bebaskan, monggo, karena kamu sudah jadi pilihanku, karena kamu sudah jadi kekasihku, kamu boleh mabok, boleh apa saja, maksiat boleh dilakukan, ya itu bentuknya sinar, ya karena Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali, maka beliau kan berkata, saya lain, merah ada kowe, laknat, kamu pasti setan. Gak mungkin Allah ngomong ya membebaskan ya melakukan maksiat pada saya. Nabi Bora dikongkon kayak itu, ya, akhirnya setannya itu ngaku. Ya, setannya ngaku, iya kamu ternyata orang hebat jadi setannya. Karena dengan cara seperti ini aku telah menyesatkan, aku telah menggelincirkan 70 ahli tasawuf. Ya, pengasannya ngerti ya, pengasannya ketemu Gusti Allah. Padahal pejit. Ya, aja senang nih sampean. Anggap misalnya pas lagi bunyi anak sinar, mau anak ya, apalagi ini. Saya ketemu laki-laki berjubah putih. Aja bangga dingin. Ya. Anggap laki-laki berjubah hitam tandaan wah kita pasti jini ya. Tapi kalau ketemunya yang berjubah putih misalnya, belum tentu itu juga ya. Belum tentu apa wali atau malaikat itu, ada juga kemungkinan itu adalah jin. Ya, jadi jin itu pinter cara nyisaknanya. Ya, dan ternyata orang-orang yang murtad ya, orang yang murtad itu ada ya, ada banyak orang yang murtad itu kayak di Cirebon ada mualaf namanya Yadi Mulyana itu. Nah, Yadi Mulyana itu 11 tahun masuk Islam. Ya, 11 tahun masuk Islam, tadinya dia Kristen. 11 tahun masuk Islam. Tahu saya wis haji wis apa, ternyata 11 tahun kemudian ternyata apa? Ternyata manji Kristen maning. Agama ngedolanan. Tadinya dia Kristen. Ya, kemudian dapat hidayah, tapi hidayah cuma 11 tahun tok. Ya. Setelah 11 tahun kemudian dia mengalami apa? Ngimpi jadi ini. Ngimpi ketemu siapa? Ketemu Yesus. Ya. Ngimpi ketemu Yesus. Ya, ternyata dia ya kemudian diajak manji Kristen, mau, akhirnya dia murtad lagi. Pengakuannya seperti itu. Ya. Hey men, jangan heran. Kayak rata-rata saya lihat itu orang-orang yang murtad itu akeh apa? Bar ngimpi ketemu Yesus jadi ini. Ya, digandeng Yesus bawa manji Kristen. Itu kan setan itu. Ya, Ra, iblis itu. Karena apa? Karena yang kita harus tahu bahwa yang tidak bisa diserupakan oleh manusia itu cuman siapa? Cuma Nabi Muhammad. Setan itu orang bisa nyerupani wajah Nabi. Makanya sampean anggar ngimpi ketemu Nabi, termasuk kata Nabi itu mendapatkan 60 tanda kenabian. Beruntung sekali. Ada nggak yang pernah ngimpi ketemu Nabi? Ya, saya sampai sekarang aja belum pernah. Padahal pernah maca wiridan itu. Tok waca wiridan dingin. Ya. Sadurunge turu, tok waca wiridane. Tetep bae ora ketemu-ketemu. Babe apa atine masih kotor. Ya ora. Iya, jadi kalau itu ternyata kok ternyata Yesus misalnya. Wah, itu mah. Yesus itu berarti apa? Yesus itu iblis. Karena apa? Bahkan kata Ustadz Rohmat Baikuni itu sebenarnya itu yang diserupakan itu adalah Dajjal. Jadi yang di ini kan dalam Quran jelas wa ma qatalu wa ma salabu ya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbihalahu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, tetapi diserupakan. Itu ya dari Ustadz Rohmat Baikuni ya.
itu Dajjal. Ya, Dajjal itu yang diserupakan itu. Ya, jadi ngerti. Berarti Dajjal ke awalnya mau orang buta. Baru jarene ke awal buta itu ketika dia ditombak waktu dia disalib. Ya, tapi setelah itu dia nggak mati itu. Ya, dia nggak mati dia. Ngopan dari fitnah akhir zaman kok. Ya. Jadi itu Dajjal itu. Ya. Dajjal itu kan zaman siapa sih? Zaman Nabi Musa itu. Wow, umurnya kuna lecit itu. Ya. Itu baru setelah Nabi lahir itu diikat, dirantai. Nggak tahu sekarang sudah lepas apa enggak itu. Ya, yang akan muncul nanti akhir zaman. Fitnah terbesar di akhir zaman adalah keluarnya Dajjal. Ya, karena apa? Karena akan menyesatkan jutaan orang. Ya, sangat menakutkan. Makanya hati-hati. Ya, aja gumun karo wong sakti-sakti saya kan. Ana wong sakti si India rane Sai Baba. Ya, Sai Baba ku sakti nemen. Ya, kayak iki langsung metu ya, dari saku apa? Dari tangannya bisa mengeluarkan emas, duit itu sakti. Ya. Pengikutnya jutaan. Untungnya harus mati ya. Untungnya mati ya. Ya. Coba itu dia sudah menyesatkan jutaan orang. Ya. Menjadi wong sama saya itu ya aja heran kalau wong sakti. Ya, ada cerita ya ada cerita itu ada wong Islam juga sakit ya. Kemudian dia minta doa ke apalah ya kiai dan sebagainya, orang waras-waras. Ya, suatu ketika dia ketemu pendeta. Ya, jadi artinya yang anggar kon bisa warsna ya penyakit aku maju Kristen. Ternyata waras. Akhirnya maju Kristen. Ya, heran ora sampean. Heran ora karo kesaktian pendeta itu. Ya ora. Ya, karena apa? Bisa saja itu. Karena dia punya ya, ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan gaib, kekuatan setan kan bisa. Setan itu diberi kekuatan, kesaktian yang tak terbatas. Apa baik bisa. Jadi kalau hanya menyembuhkan orang sakit ya kecil nemen. Ya. Ya wong sing dukun-dukun kayak orang pada sholat tapi sakti-sakti kok. Ya, karena setan itu senengnya karo wong sing orang beriman. Paham le? Dikit lagi tanggung sampai fast dulu. Wa qala da supaya alaihi salatu wassalam Muhammad. Man sepene wong iku daa ngajak sapa man ila hudan maring pituduh. Karena maka anak iku lau kedue man minal ajri saking ganjaran apa ya mitru ujuriman apa sepadane pira ganjarane wong tapi aku kang manut sapa man ing wong kang diajak hu ing mandaa ya man pertama kang manut man yang diajak ya hu-nya itu mandaa wong sing ngajak layanku suka ora kurang apa zalika mengkono ya apa zalika mengkono ujur min ujurihim saking piro-piro ganjarane man sing diajak syai'an ing suji-wiji tapi sawalike waman terus wong ngajak sapa man ila dolalatin maring kesesatan karena maka anak lahu iku tetep kedue man minal ismi saking dosa apa mitu asamiman apa sepadane piro-piro dosane wong tapi aku kang manut sapa ya man yang diajak hu ing mandaa hu-nya itu ke man tapi man sing wong ngajak layan ku suka ora kurang apa dalem mengkono asam min asamihim saking piro dosane man kabeh iku ya mam sing lakoni ngono lho syai'an ing suwi-wiji. Nah, ini awas ya. Hadis ke
ya mudane kayak bahasanya artis-artis ngarak lagu ya kemudian diikuti pada joget-jogetan wah dosane ngalir terus itu ya sampai ngarang lagu seneng lagu ini selawatan ya selawatan aja cinta satu malam oh indahnya wah gitu kan gawat gitu ya jangan itu kok sampai diikuti ya, diwacana ya, didoakan diikuti diwasa ya dosanya ngalir terus walaupun mati ya artinya barang siapa yang mengajak pada kebaikan maka orang itu akan mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang yang diajak ya jadi sampean ngajak orang sholat maka pahalanya orang yang sholat itu juga ya diinvestkan pada panjenengan sing ngajak enak ya untung ya jadi mereka sholat ya kita ini oleh ganjaran misalnya kita mulang ngaji ya mulang Quran membocah-bocah ya Ra? Terus saya bagus bacaannya kemudian setiap dia itu membaca Quran maka ada pahala yang diberikan kepada kita sebagai orang yang mengajarkan tapi sebaliknya barang siapa yang mengajak pada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan itu atau orang yang mengikuti. Nah ini paling bahaya itu. Ya aku apa contohnya? Ya ngajak ya aku ngarang lagu, mau joget-jogetan, akhirnya sampai pada ya nembang pada melu-melu ya melu-melu jogetan, maka sing joget iku dosane iku diberikan pada orang yang pertama kali nggawe lagu iku. Ya enggak? Oh, hati-hati ke artis-artis gitu. Ya. Sing ngawali ku sing ora enak. Angger sampean ngawaline sing ora enak ya kok liye ya. Tapi angger sampean ngawali ngaji ya ora. Bukan ben kok oli ganjaran terus. Amin. Ya. Tapi sing mare ora apik ya. Ya. Misalnya sampean gawe apa kudu bioskop. Wah, iku. Ya terus akhir sing nonton lah ya wis sampean oleh ya investasi dosa terus sih. Ya, ya, tapi sampean gawe pesantren. Misalnya sampean gawe pesantren, kemudian kok akeh santrine. Ya kayak Ki Makmun misalnya ya. Ya insyaallah ya didoakan terus oleh santri-santrinya. Paling ora setiap Jumat pada ya itu. Mereka saling mendoakan. Ya. Wong sing nang kuburan juga mendoakan. Ya, sing masih urip yang mendoakan. Tapi dalam keterangan itu Allah itu mengirimkan malaikat yang bertugas untuk mengirimkan transaksi amal antara orang yang mati dan hidup. Misalnya sampean hadroh mau sapa misalnya hadroh mau kirim Fatihah mau wong tuane sampean. Lah iku kok dikirim lagi. Nggih, dikiriman. Kurir lah ya. Jadi kurir amal itu ya itu ada itu dudu jen etok ya dudu kantor pos tapi ada juga kurir ya, malaikat itu jadi sampean hadroh atau maca Quran atau amal soleh yang Anda tujukan ke orang maka itu nanti disampaikan ya itu ya gratis ongkir kabeh ya jadi sampean hati-hati ya anggar lagune sing ya. Lagu itu hukumnya apa sih ya? Ya selama lagunya itu tidak membuat kita lalai ya ora apa-apa. Jadi anak misalnya misalnya Nisa Sabian kan. Ya, kok anak Nisa Sabian tuh kan hanya menampilkan ininya, ya, menampilkan wajahnya itu kan menimbulkan fitnah. Ya. Tapi kalau saya jawabnya gini, Nisa Sabian itu sing ditembangna apa sih? Selawat ya, Bre. Wong selawat itu dari Nabi itu apa? Wong selawatan be oleh ganjaran 10. Ya wis anggere ana dosa-dosane, dosa maksiat wajah ya dikurangi ya 8 apa? Masih akeh ganjarane ya, Ra? Ya, Ra? Ya, karena kata Nabi itu satu selawat dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, misalnya ternyata kayak anak maksiat karena apa? Dicuan. Ya.
bengesane sampai menges-menges ngono ya. Terus apa ki? Ya bulu matanya sampai ya. Itu kan berarti kan namanya tabaruj. Tabaruj itu artinya berhias sehingga menimbulkan ya menimbulkan ya kita tertarik kan. Ya itu dosa. Tapi ada dosa anak pahala nyata akeh pahala. Ya jadi pahala misalnya sholawatnya dikorting dosa. Ya, itu. Jadi sing kudune 10 ya dikorting 3 ya jadi 7 masih akeh. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.